Bab 2786. Satu lawan tiga. Pada saat ini, tidak hanya warrior yang, tetapi juga wajah ketiga gadis di samping berubah. Tidak ada yang salah dengan perkataan wanita bergaun polos, yang salah adalah dia dan warrior yang serta yang lainnya tidak lagi berada di level yang sama. Meskipun memang agak menyakitkan, tapi itulah kenyataannya. Jalan wanita bergaun polos sudah menjadi kebenaran. Bukan, jalannya mungkin melampaui kebenaran, jalan manusia sudah tidak cocok lagi untuknya. Jadi, seperti yang dia katakan, dalam banyak kasus, tidak ada yang benar atau salah, yang ada hanya posisi dan ide yang berbeda. Dia, warrior yang, tidak salah dan wanita bergaun polos juga tidak salah. Di depan warrior yang, wanita bergaun polos itu tersenyum semakin dalam, lalu berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Ketika dia jauh, dia tiba-tiba berhenti lagi. Kamu sudah tidak punya banyak waktu, lebih tepatnya adalah kalian sudah tidak punya banyak waktu. Setelah berbicara, dia secara bertahap menjadi ilusi. Suasana di lapangan sangat sunyi. Setelah beberapa saat, wanita bergaun putih itu berjalan ke samping warrior yang, dia menepuk bahu warrior yang dengan ringan. Apakah kamu takut? Warrior yang memandang wanita bergaun putih itu dan berkata sambil tersenyum, tidak, hanya sedikit terkejut, dia benar-benar sudah berjalan terlalu jauh di depan kita. Wanita bergaun putih itu mengangguk, semuanya bergantung pada masing-masing orang. Warrior yang melihat ke kejauhan, dia samar-samar bisa melihat awan. Semakin berinteraksi lebih dalam dengan wanita bergaun polos, semakin merasa dia tidak tertebak, seperti alam semesta yang luas yang tidak memiliki ujungnya. Wanita ini kuat dan percaya diri. Dalam ingatannya, si pengembara juga sama, tapi ilmu pedang si pengembara terlalu lurus, hanya ada satu jenis, sedangkan wanita ini tidak hanya memiliki ilmu pedang. Dalam menghadapi semua ini, dia tidak punya pilihan, mau tidak mau dia juga harus menghadapi wanita itu pada akhirnya. Melarikan diri. Jika dia melarikan diri, itu sama saja dia dengan menghancurkan ilmu pedangnya, menghancurkan niat pelatihannya dan semua yang dia yakini akan ditolak oleh dirinya sendiri. Terlebih lagi, alasan mengapa wanita bergaun polos tidak membunuhnya adalah karena dia semakin kuat. Jika dia menjadi lebih lemah, wanita bergaun polos pasti akan menyerangnya. Selain itu, di belakangnya masih ada seluruh alam semesta 3 dimensi. Selama ada dia di sini, alam semesta 3 dimensi tidak akan kacau. Jika dia melarikan diri, lalu ketika wanita bergaun polos memberi sedikit tekanan, seluruh alam semesta 3 dimensi akan berada dalam kekacauan dalam sekejap, kemudian menjadi neraka pelatihan. Ayo, lanjutkan. Wanita bergaun putih itu tiba-tiba menunjuk ke arah warrior yang dengan pedang reanimation. Ayo kita lanjutkan. Warrior yang mengangguk dan menghilang dengan pedang di tempatnya. Jalan di masa depan sulit untuk dilalui, tetapi tetap harus dijalani dan kita tidak dapat mundur hanya karena jalan di depan sulit. Bertarung. Serangan warrior yang semakin ganas dan energi pedang wanita bergaun putih itu semakin tidak mengancamnya, seperti yang dikatakan takdir langit bahwa energi pedang wanita bergaun putih memang agak lemah. Energi pedang tidak dilihat dari kuantitasnya, melainkan dari esensinya. Di samping, Slah dan adik Black hanya menonton. Dia sudah tidak bisa dibaca, kata adik Black tiba-tiba. Dia di sini tentu saja mengacu pada takdir langit. Slah berkata dengan suara rendah, sebenarnya, dia adalah aku, ketika berada di puncak dan kita bertiga lebih seperti klon tubuh. Tentu saja, itu tidak selalu menjadi suatu hal yang baik bagi kita bertiga. Dia yang sekarang sudah lebih kuat dibanding yang dulu, jadi dia sudah tidak tertarik pada kita bertiga.
Adik Black melirik Selah, dia ingin menghancurkan alam semesta 3 dimensi. Selah menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku tahu, tapi masalahnya adalah kita tidak bisa menghentikannya, bukan? Adik Black berkata dengan pelan, tapi kita harus berusaha keras, karena dulunya dunia ini dijaga oleh aku yang lain. Tapi Selah menggelengkan kepalanya, dia yang sekarang adalah aku yang dulu. Adik Black menoleh untuk melihat Selah. Selah berkata dengan lembut, aku akan membantu kalian melatih warrior yang, tetapi setelah itu, aku akan pergi. Aku sudah melakukan banyak hal untuk alam semesta 3 dimensi dan itu sudah cukup, karena dia tidak ingin menyatu dengan kita, maka aku ingin menjalani kehidupan yang ingin aku jalani. Aku telah menyelesaikan semua tugasku. Adik Black terdiam sejenak, lalu mengangguk, mengerti. Tidak peduli dia maupun Selah tidak berutang apapun pada alam semesta 3 dimensi ini, jadi bila Selah ingin pergi, dia tidak punya alasan untuk menghentikannya. Selah tiba-tiba berkata, biarkan aku saja. Ketika suara itu jatuh, seluruh tubuhnya sudah melayang keluar dan di kejauhan, wanita bergaun putih itu melangkah mundur. Pada saat berikutnya, warrior yang merasakan kekuatan dahsyat menyerangnya. Selah. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Selah, Selah sudah tiba di depannya. Selah tidak menggunakan pedangnya, tetapi langsung memberinya sebuah pukulan. Hanya sebuah pukulan. Hanya dengan satu pukulan, itu seperti letusan gunung berapi yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, di mana kekuatan besar itu akan melahap warrior yang. Dalam menghadapi Selah, warrior yang tentu saja tidak berani lengah, wanita ini adalah yang terkuat kedua di antara keempat takdir langit. Dia mundur selangkah kecil dan langkah kecil ini berhasil menghindari pukulan Selah. Lalu saat berikutnya, dia menghunus pedangnya dan menebas ke depan. Pedang ini sederhana, langsung, tidak memiliki gerakan mewah, bahkan tidak memiliki jiwa pedang atau niat membunuh, melainkan hanya pedang biasa. Satu tebasan pedang dikerahkan. Kekuatan pukulan Selah dihancurkan oleh pedang warrior yang, tetapi pukulan Selah berhasil mengenai pedang warrior yang secara langsung. Warrior yang melangkah mundur terus-menerus, Selah melompat dan langsung turun ke warrior yang. Ruang di sekitar warrior yang langsung retak dan kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan jiwa pedang yang terpancar dari pedang warrior yang. Mata warrior yang sedikit menyipit dan tangan kirinya memukul ke bawah dengan lembut. Seluruh tubuhnya berputar di tempat dengan cara yang aneh dan rotasi ini tepat di belakang Selah. Kemudian, dia menebas dengan pedang ke pinggang Selah. Selah menginjak satu kaki, dia mengambil keuntungan dari situasi untuk melakukan tendangan terbalik dan membanting. Tendangan ini adalah serangan tertutup. Sebelum pedang warrior yang benar-benar dikerahkan, tendangan Selah sudah jatuh langsung ke tanah. Di udara, Selah mengangkat tangan kanannya perlahan dan saat berikutnya, dia jatuh dengan tajam. Di bawah, ruang di sekitar warrior yang pecah berkeping-keping dan warrior yang menyemburkan darah dalam sekejap. Pada saat ini, Selah jatuh langsung dari langit. Kekuatan ledakan saat itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Jelas, Selah dan warrior yang secara langsung menunjukkan keterampilan mereka yang sebenarnya segera setelah mereka bermain melawan satu sama lain, tanpa ada pengujian dan penahanan diri. Dia juga tidak berani menahan diri, karena warrior yang saat ini bukanlah warrior yang dikalahkan olehnya saat itu. Warrior yang saat ini adalah master sejati antara langit dan bumi. Bahkan dia tidak berani gegabah. Di bawah, menyaksikan Selah turun, warrior yang menyipitkan matanya sedikit, merentangkan tangan kanannya dan di telapak tangannya, leluhur pedang diam-diam muncul. Saat berikutnya, warrior yang memutar tubuhnya,
lalu berubah menjadi spiral cahaya pedang dan naik ke langit. Cahaya pedang ini langsung memutar ruang yang dia lewati menjadi spiral. Kali ini, warrior yang tidak mundur, tetapi memilih untuk bertarung secara terbuka. Tinju Slah sangat mendominasi dan begitu dia mundur, dia kehilangan momentumnya. Begitu dia kehilangan momentumnya, dia akan menjadi lebih kuat. Di udara, satu orang, satu pedang, satu orang, satu pukulan. Seluruh langit tiba-tiba bergetar dan ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat seolah-olah terkena palu godam. Pada saat yang sama, dua bayangan terpisah dari langit, satu ke atas dan satu ke bawah. Di udara, Slah menatap warrior yang di bawah, tangan kanannya perlahan mengepal. Sedangkan di bawah, warrior yang memegang pedang panjang dan menunjuk secara diagonal, dia tidak melihat, melainkan menutup matanya. Ini pertandingan final. Adik Black tiba-tiba berbisik di samping wanita bergaun putih. Wanita bergaun putih itu mengangguk. Pada saat ini, Slah tiba-tiba melipat tangannya perlahan. Di sekitar Slah, ruang bergetar, seperti gelombang air yang beriak, sangat menakutkan. Di bawah, mata warrior yang masih sedikit tertutup, tenang seperti genangan air. Yang satu aktif, yang satu pasif. Saat hening, di udara, tangan Slah tiba-tiba terpisah dan saat berikutnya, tangannya ditekan dengan pelan. Dalam sekejap, dua kekuatan yang tumpang tindih tersapu dan ruang di bawahnya mulai pecah lapis demi lapis, seluruh ruang tampaknya didorong oleh sesuatu. Di bawah, telapak tangan warrior yang tiba-tiba terentang, leluhur pedang menggantung di telapak tangannya dan di atas ujung pedang leluhur pedang, seberkas cahaya pedang berkedip-kedip. Warrior yang memegang gagang pedang dan melakukan tendangan ke langit dengan pedang di depan yang mencabik-cabik semuanya. Pedang ini bukan ilmu pedang kematian, juga bukan ilmu pedang iblis, melainkan sebuah pedang biasa. Ruang di atas kepala warrior yang terkoyak lapis demi lapis dan cahaya pedang tidak tertekan oleh tinju Slah. Sebaliknya, pedang warrior yang masih bisa mengatasinya. Tak lama kemudian, pedang warrior yang semakin mendekat ke arah Slah. Slah menyipitkan matanya sedikit dan membanting ke bawah dengan pukulan. Pada saat ini, pedang warrior yang tiba-tiba dipercepat. Ledakan. Tinju dan pedang bersentuhan, lalu Slah langsung terlempar mundur. Warrior yang datang ke Slah dengan tubuh gemetar dan menebas dengan pedang di kedua tangannya. Slah dipukul mundur lagi. Warrior yang memandang Slah di kejauhan, tangannya tiba-tiba mengendur, sebuah pedang ditembakkan dan di kejauhan, Slah melangkah maju, lalu melemparkan pukulan. Pedang itu berhenti, tetapi tidak terguncang kembali. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba meraih pedang, warrior yang memegang pedang di kepalan tangan Slah, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan apapun, melainkan mundur segera setelah dia menyentuhnya. Slah melirik, sekilas tetapi dia tidak menembak. Pada saat itu, jika warrior yang menggunakan kekuatan, dia bisa mematahkan tangannya. Warrior yang berkata, gunakan pedang. Gunakan pedang. Dia ingat bahwa Slah juga seorang ahli pedang. Tapi Slah menggelengkan kepalanya, meskipun menggunakan pedang, aku juga tidak bisa mengalahkanmu. Warrior yang terdiam. Bukannya dia sombong, tapi seperti yang dikatakan Slah, selain takdir langit dan si pengembara serta orang misterius itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melawannya. Tiga gadis di depannya, tidak bisa melakukannya juga. Harus diketahui bahwa sejauh ini, dia belum mengerahkan semua kekuatannya dan ilmu pedang kematiannya tidak pernah dikerahkan sekalipun. Tepat ketika warrior yang hendak menyingkirkan pedangnya, Slah, yang tidak jauh dari sana, tiba-tiba berkata, meskipun aku tidak bisa melakukannya secara pribadi, tapi
Setelah itu, adik Black dan wanita bergaun putih tiba-tiba muncul di samping Slah. Slah menatap langsung ke arah warrior yang, dengan kami bertiga melawanmu, kami akan memberikan semua yang kami miliki, kuharap kamu bisa mengerti. Begitu suara itu jatuh, ketiga wanita itu menghilang secara bersamaan dan dalam sekejap, 3 gumpalan cahaya pedang muncul di depan warrior yang 1 lawan 3. Pada saat ini, warrior yang benar-benar merasakan bahaya bersambung.